Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono. Renungan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Sang penginjil yang menyembuhkan orang buta. Dunia yang hiruk-pikuk seperti zaman now bisa membuat kita tidak memiliki kepekaan mengenai apa yang terjadi di sekitar. Persaingan yang keras dan ambisi sering melumpuhkan kesadaran dan naluri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Bahkan tidak jarang abai keberadaan orang lain dan gagal mengenali apa yang harus kita lakukan di sana sebagai duta Kristus. Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya kepada seorang pengemis buta yang berteriak di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Karena kepeduliannya, Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Beliau mau mendengar permintaan pengemis buta itu. Beliau menyuruh orang-orang untuk membawa dia ke hadapannya. Dan ketika si pengemis buta telah berhadapan muka dengannya, Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Pertanyaan itu pastilah terdengar begitu menarik di telinga si pengemis buta. Karena dapat dipastikan selama ini belum pernah ada orang yang menanyakan hal itu kepadanya. Keyakinannya akan siapa Tuhan Yesus yang selama ini hanya bisa dia dengar mendorong dia untuk menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus melihat iman yang ada dalam diri si pengemis buta. Maka Tuhan Yesus bukan saja memberikan kesembuhan, beliau bersabda, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Beriman berarti juga mampu melihat dan mengakui Allah yang hidup dan berkarya dalam sesama manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Sehingga kemanapun pergi atau dimanapun berada tidak merasa kesepian, frustrasi, atau kurang diperhatikan, melainkan senantiasa merasa dan menghayati didampingi atau ditemani oleh Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Dengan demikian tidak pernah merasa kesepian, frustrasi, atau kurang diperhatikan, sehingga tetap segar bugar. Tuhan Yesus sekali lagi memberikan demonstrasi kasih dan kepedulian yang besar kepada kita. Di tengah hiruk-pikuk dan kerumunan yang demikian bising, telinganya sanggup mendengar jeritan umatnya yang membutuhkan kehadirannya. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita melakukan hal yang sama. Milikilah hati seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasih terhadap sesama. Janganlah hanya berfokus pada diri dan kepentingan sendiri semata. Kasih Tuhan Yesus yang telah mengalir deras di dalam kehidupan, kiranya kita alirkan juga kepada orang lain yang membutuhkan kasih, perhatian, dan pertolongan. Janganlah telinga ditulikan ketika mendengar cerita saudara-saudara kita. Marilah kita ulurkan tangan. Salam dan doa, Sugeng Pramono. Amin.